Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kode dari sebuah aplikasi berbasis terminal, yaitu aplikasi dalam pemesanan makanan di restoran. Fungsi yang kami gunakan adalah link list, queue, bubble sort, dan juga linear search. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fardan Albiansyah. Baiklah, saya akan menjelaskan kode program, link list menu, dan juga menu txt yang saling berhubungan. Pertama ada from reach console import. Console ini untuk output yang lebih menarik. Table untuk membuat table, panel untuk membuat bingkai, dan box itu untuk buat garis table. Lalu ada class node menu. Blueprint buat tiap node menu di link list. Fungsi ini dengan variabel ada jenis, nama, harga, stok, dan ini pakai in biar aman buat dihitung. Lalu self next non pointer ke selanjutnya. Berikut ada kelas link list menu. Ini kelas utama untuk operasi single link list, CRUD dan sorting. Fungsi ini save head non atau kosong. Lalu ada fungsi tambah di akhir, bikin node baru terus ditaruh di paling ujung tail. Node baru, jadi ini buat node baru, inputnya jenis, nama, desktop. Kalau if jika tidak ada atau list masih kosong, node baru langsung jadi hit, save node hit, node baru return. Jika sudah ada, transfer sampai nemu ujungnya, program berjalan sampai node terakhir. Dan current next node baru ini untuk sambungin pointer node terakhir ke node baru. Fungsi muat dari txt ini untuk baca menu txt, save nama file sesuai namanya menu txt, baca data dari file txt terus masuk ke link list. Coba buka nama file read as file load for line in file, membaca tiap baris. Dan line sebutkan line titik strip untuk membersihkan enter atau spasi berlebih. Jika tidak ada dalam baris, skip. Nah, ini untuk memisahkan data parts line titik split dipisahkan dengan koma, dan partsnya ada 4 sesuai jenis, nama, harga, stok. Tadi try jadi xjab, sekarang xjab, kecuali file tidak ditemukan, langsung print error yang tulisan merah, file nggak ketemu. Fungsi tampilkan menu, print UI menu pakai library rich yang tadi ada 4 baris, dibuat 4 kolom. If self-head kosong, langsung print daftar menu masih kosong dengan tulisan merah tebal, return. Lalu ada grouping menu ke dictionary biar gampang di print per kategori. Kategori menu, mengelompokkan menu berdasarkan kategori. Current self-head transversal dari head sampai ujung list. Selama current, jika current tidak ditemukan kategori menu, buat list kosong untuk menyimpan semua menu. Lalu tambahkan node menu ke kategori yang sesuai, current next sampai non. Lalu ada setup table layout simple menggunakan reach, masih pakai import library tadi, reach table, buat table. Unboxnya simple, expand through for in 4, dan ya justify left. Nama kategori list, kategori menu keys, mengambil nama kategori dari dictionary. Lalu memecah kategori menjadi 4 kolom. Untuk i di range 4, cang nama kategori i tambah 4. Membuat judul kategori, judul box bold cian, jadi buat judul kategori dengan biru tebal, dan juga upper besar kapital. Isi codes untuk k dalam chunks, proses setiap kategori. Text blue for in kategori menu. Convert integer ke string format rupiah, ini agar jadi ke format rupiah. Lalu teks menu, disusun teks menu agar lebih rapi. Nah, ini ada panel agar tampilan lebih rapi dengan bagian tebal, daftar menu sariawan. Lalu ada fungsi cari menu by extract return object not kalau ketemu. While current transversal dari head di lower semua biar case sensitif. If current nama lower, nama menu lower. Ini untuk membandingkan nama menu, return current next. Jika cocok, return non. Dan ada fungsi cari menu sebagian, save keyword. Fitur search pakai keyword partial match, return list of nodes. While current, if keyword lower, it current nama lower, itu untuk cek setiap node. Hasil append current, ini untuk data yang cocok, jadi masuk ke hasil. Next sampai non, lalu return hasil. Lalu ada fungsi urutkan harga. Ini ascendingnya true. Sorting link list pakai bubble sort, cuman tukar-tukar swap. Jika tidak ada, jika kosong di skip, atau cuma satu node juga di skip. Tukar selama swap true, selama true apa masih bertukar, jadi lanjut dulu true selama true sampai swapnya ini false. Lanjut mulai pemeriksaan dari node pertama, current self-head, well current next. Nah, jika kondisi ascending, ini jika kondisi ascending, jika tidak berarti itu descending, seperti ini.
Lalu ada eksekusi swap data kalau kondisi terpenuhi. Jika kondisi tukar ini sesuai jenis, ini sesuai nama, harga, dan juga stok. Dan swapnya true. Jika swap itu lagi, maka current next. Periksa note selanjutnya. Fungsi kurangi stok. Update stock note waktu ada pesanan di kasir. Ini cari menu. Jika ditemukan di note, dicek dulu jumlahnya, lalu dikurangi. Itu jika berhasil. Jika salah, tidak berhasil, maka akan ada peringatan stok kurang. Jadi permintaan kita lebih besar daripada stok yang tersedia. Dan terakhir ada fungsi ambil semua data. Ambil semua data list buat di reroute balik ke txt. Di txt-nya nih. List data ini dibuat kosong. Well current traversal seluruh link list. Format ulang stringnya persis kayak format txt awal. Basis datanya ada jenis ini yang di sini, makanan utama misalnya, ada current nama makanannya kayak nasi goreng spesial, lalu ada current harga, kayaknya ini 22.000, juga ada current stock 25, dan current next, lanjut. Return list, kembalikan seluruh data dalam bentuk list. Jadi itulah penjelasan dari kode program link list menu yang sangat berkaitan dengan menu txt. Baik, materi selanjutnya adalah queue yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Hirzaidi Haki. Di sini kita membuat sebuah kelas queue pesanan terlebih dahulu untuk mengurus antrian. Di sini kita membuat ada list kosong yang akan menampung data pelanggan, dan juga ada save nomor terakhir, yaitu untuk nomor urut dari antriannya yang diawali dengan angka 0. Kemudian di sini ada fungsi mengambil antrian dengan menggunakan fungsi enqueue atau menambah. Jadi ketika pelanggan akan mengambil nomor antrian, nomor urut antriannya akan bertambah 1, kemudian akan disuruh untuk mengisi dari data-data pelanggannya, yaitu nama dan juga tipe pesanannya. Dan ketika sudah diisi, maka akan langsung ditambahkan data pelanggannya ke list kosong yang berisi antrian-antrian dari pelanggannya. Kemudian di sini ada tampilkan antrean. Di sini akan dihitung berapa banyak total antrean yang ada pada list antrean. Ketika total antrean ternyata sama dengan 0, maka akan ditunjukkan pesan bahwasanya antrean saat ini kosong. Kemudian di sini untuk pelanggan yang sedang dilayani akan dibuat dalam indeks ke 0. Dan untuk antreannya itu, jika antreannya lebih dari 1, maka orang setelahnya akan dibuat ke dalam indeks nomor 1. Tetapi jika antreannya itu kurang dari sama dengan 1, maka antrean selanjutnya akan dibuat tidak ada. Kemudian di sini ada fungsi layani pelanggan, yaitu menggunakan fungsi DQ. Jika total antreannya ternyata tidak ada ataupun sama dengan 0, maka akan muncul tidak ada pelanggan dalam antrean untuk dilayani. Pelanggan yang sedang dilayani akan dibuat indeksnya menjadi 0, dan juga akan ditampilkan menu-menu dari data txt-nya. Kemudian di sini ketika dia masih memesan, pada bagian keranjang ini ada sebuah list kosong bernama keranjang yang berguna untuk menampung apa saja nanti barang-barang yang akan dipesan oleh si pelanggan. Kemudian di sini adalah total belanja diawali dengan 0, yaitu total semua belanja yang nanti harus dibayar oleh pelanggan. Di sini ada stok kosong, yaitu berupa dictionary kosong untuk menampung misalnya pelanggan tidak menjadi pesan, jadi dia nggak langsung mengganti data txt-nya. Kemudian di sini kasir akan menanyakan ingin memesan apa, dan jika dia hanya meng-enter ataupun pesanannya kosong, berarti dia antara sudah siap pesan ataupun dia nggak jadi pesan. Nah, di sini akan dicari menu sesuai dengan pesanannya si pelanggan. Jika menu yang dicari tidak ada, maka akan muncul menu yang Anda pesan itu tidak ditemukan. Kemudian di sini akan dicari nama menu sesuai dengan yang ada di txt, dan juga akan ditampilkan stok sementara, stok saat ini, dan juga harganya. Jika stok saat ini itu kurang dari sama dengan 0, maka akan muncul stok untuk ini sedang habis. Kemudian ditanya untuk jumlah pesanannya berapa, harus berupa integer, dan jika bukan integer maka ada error handling-nya. Kemudian di sini jika jumlah pesanan kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari stok yang sudah diberitahu, maka pesanannya itu tidak valid ataupun melebihi stok. Kemudian di sini ada namanya stok sementara, yaitu stok pada txt akan dikurang dengan jumlah yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian di sini ada subtotal, yaitu untuk harga per menu dikalikan sama jumlah porsinya, dan sini adalah total belanja adalah seluruh harga yang harus dibayar oleh si pelanggannya. Jika pesanannya sudah pernah dipesan dan dia ingin pesan itu lagi, itu langsung mengganti bahwasannya stoknya itu sudah berkurang, dan jika belum, maka akan ditambahkan ke menu yang baru yang ingin dipesan. Kemudian di sini ada if non keranjang, artinya jika sudah selesai memesan ataupun jika dia tidak menjadi memesan, maka dia akan si pelanggannya akan langsung dikeluarkan dari antrean. Setiap item di keranjang akan ditampilkan subtotal per harganya, total harga belanjanya, dan juga menu yang dipesan dan juga porsinya, dan akan diminta berapa total bayar yang harus dilunasi oleh pelanggan. Jika sudah yakin dengan pesanannya, maka dia langsung mengurangi stok pada data txt, dan dia juga pelanggannya langsung dikeluarkan dari antrean dan stroke, dan juga langsung dikeluarkan dan datanya langsung disimpan ke txt. Tetapi jika dia belum, maka akan diminta untuk mengulang pesanan lagi dari awal. Nah, kemudian di sini ada fungsi mencetak stroke. Pada stroke itu akan ditampilkan harga persatuannya, subtotalnya. Subtotal itu harga persatuan dikali sama jumlah porsi, dan juga ada menu dikali jumlah pesanannya berapa, dan juga nanti ada di print total harga yang harus dilunasi, dan juga di sini nanti
Ada fungsi simpan TXT menggunakan open file with write, jadi dia akan menimpa data yang lama. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya, Dawam Rayhan Zufar. Baik, saya Dawam Rayhan Zufar dengan NIM akhir 099 akan melanjutkan penjelasan mengenai program kasir restoran Sariawam ini di bagian file main.py. Jadi ketika program ini dijalankan, dia akan mengimport terlebih dahulu beberapa hal, yaitu OS yang pertama, kemudian ada library rich untuk mempercantik tampilan dari terminalnya nanti, dan kemudian dia akan mengimport kedua modul yang sudah dibuat oleh teman-teman saya tadi, yaitu link list menu dan queue antrean. Di mana link list menu kita import kelas link list menunya, dan modul queue antrean kita import kelas queue pesanannya. Kita langsung saja masuk ke fungsi mainnya, yaitu kita akan menginisialisasi terlebih dahulu kedua kelas yang sudah kita import tadi, link list menu ke variabel daftar menu dan queue pesanan ke variabel antrean kasir begitu. Di sini ada error handling ketika folder tidak ditemukan. Folder tidak ditemukan dia akan membuat sendiri. Dan di sini kita langsung load atau memuat menu txt yang dimana itu merupakan database menu yang kita buat begitu. Menggunakan metode muat dari teks di kelas link list menu dengan parameter lokasi filenya yaitu di data menu /menu.txt. Kita masuk ke loopingan utamanya. Pertama-tama kita pasti akan membersihkan layar terlebih dahulu, jadi agar tampilan terminalnya terlihat rapi. Dan di sini kita print mulai dari panel seperti yang bisa dilihat di kanan saya ini, yaitu ada tulisan selamat datang, terus ada pilihan opsi menunya. Dan di sini juga ada input untuk user masukkan. Untuk ketika user menginput nomor 1, di sini akan menampilkan menunya. Kita di sini menggunakan metode tampilkan menu dari kelas link list menu. Dan di sini kita juga bisa cari menu dengan cara menekan opsi satu lagi. Di sini kita menggunakan partial search sebagai metode pencariannya. Dan di sini ada sorting juga dari harga termahal dan termurah ke yang murah, terus termurah ke yang mahal. Di sini sama kedua-duanya kita menggunakan bubble sort sebagai algoritmanya. Cuman bedanya di sini ada ascending-nya false atau ascending-nya true begitu. Dan yang menu keempat kita kembali ke layar utama. Untuk opsi kedua di sini bersihkan layar juga seperti biasa. Nah, di sini kita mau ambil antrean. Jadi user diminta memasukkan nama, kemudian ada tipe pesanan dine-in atau take away gitu. Jadi nama di sini dan tipe input, tipe pesanannya di sini. Nah, di sini program akan memanggil metode ambil antrean dari kelas queue pesanan dengan parameter nama dan tipe pesanan yang sudah diinput tadi begitu. Kita kembali ke menu utama dan kita di pilihan ketiga ini ada tampilan antrean. Kita memanggil metode tampilkan antrean di kelas queue pesanan tadi begitu. Di sini terlihat ada saya Dawam dengan dine-in gitu. Untuk kita kembali ke menu utama dan untuk menu keempat atau pilihan keempat kita memanggil metode layani pelanggan dari kelas queue pesanan menggunakan metode daftar menu, yaitu menu txt yang tadi database tadi itu. Di sini kita menampilkan juga menunya, kemudian ya user harus menginput nama makanan atau nama menu yang sesuai yang dia inginkan, misalnya cireng, misalnya 5 porsi, terus lihat deh struknya begitu kan. Nah, yang kelima kita bisa keluar dari programnya. Nah, di program ini kita ada kode rahasia yaitu 67 untuk masuk ke mode admin. Di mana di sini ada menunya yaitu yang pertama create atau tambahkan menu baru, update untuk mengubah harga atau stok, dan delete untuk menghapus sebuah menu gitu. Jadi ketika user menginput create, nanti akan diminta jenis menunya apa, terus nama menunya apa, kemudian harganya berapa dan stoknya berapa gitu. Kemudian untuk opsi kedua yaitu update. Di sini user bisa diminta untuk masukkan nama menunya apa yang ingin diubah. Jika tidak ingin diubah bisa langsung tekan enter saja, tapi jika ingin mengubah bisa masukkan angkanya. Misalnya harganya jadi dari 15.000 ke 18.000 atau stoknya dari 0 ke 10 gitu. Dan untuk yang hapus sama kita bisa misalkan masukkan nama menunya dan akan langsung terhapus begitu. Dan opsi nomor 4-nya kita kembali ke menu utamanya dan kita keluar dari programnya. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya dan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.